Salam damai sejahtera bagi Anda semua, juga salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Kalau ini pertama kali bagi Anda, senang kami bisa berjumpa dengan Anda meskipun secara online. IFJF Surabaya percaya bahwa melalui gerejanya, setiap generasi saya dan generasi Anda dipersiapkan untuk hidup benar, to live right, untuk hidup sehat, to live healthy, dan hidup berdampak, to live loud. Inilah yang sering didengungkan sebagai empowering generation. Dan hari ini kita akan ambil bagian kedua tentang live healthy, di mana hidup sehat bukan hanya sebatas kesehatan jasmani, tetapi juga rumah tangga yang sehat, hubungan yang sehat dalam keluarga dan dengan sesama. Andy Stanley berkata seperti ini, "Your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise." Kontribusi terbesar Anda di dalam kerajaan Tuhan mungkin bukan berupa apa yang Anda lakukan, tetapi siapa yang Anda besarkan atau Anda didik. Hari ini saya akan berbicara tentang parenting. Bagi Anda yang mencatat, judul khotbah hari ini adalah Ready, Set, and Launch. Topik hari ini secara spesifik memang ditujukan kepada orang tua, mungkin juga kakek, nenek, uncles, aunties, kakak, mentor, juga guru pendidik yang baik di sektor formal maupun non-formal. Anda semua merasakan dan mempunyai beban yang berat untuk mendidik anak-anak ini. Tetapi bukan berarti firman Tuhan hari ini tidak relevan bagi Anda yang single atau yang masih belum punya anak. Suatu hari nanti Anda akan menemukan materi ini penting ketika Anda menjadi orang tua. Atau mungkin Anda kenal orang tua yang perlu bantuan dalam hal parenting. Ini bisa menjadi materi untuk berbagi dengan mereka. Ada yang berkata seperti ini, "If it was going to be easy to raise kids, it never would have started with something called labor." Kata labor dalam bahasa Inggris berarti persalinan, juga berarti kerja. Salah satu pekerjaan berat dan utama orang tua adalah mempersiapkan anak-anak agar suatu hari nanti mereka tidak hanya bisa berdikari, tapi juga siap untuk diluncurkan ke masyarakat dan membawa dampak menjadi terang dan garam bagi generasi. Kita akan melihat dari Mazmur 127, hanya ada 5 ayat di sini. Di awal dikatakan, nyanyian ziarah Salomo. Kemungkinan besar ini adalah tulisan dari Salomo, meskipun kita tahu Mazmur kebanyakan dikarang oleh Daud, yang mana menurut saya bahasanya Mazmur 127 ini bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam kitab Amsal. Dikatakan nyanyian ziarah karena kemungkinan ini merupakan satu dari beberapa lagu pujian yang bangsa Israel pada saat itu naikkan ketika mereka sedang berziarah naik ke rumah Tuhan. Kita mulai baca dari Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Salomo. "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Kita berhenti di ayat 2 terlebih dahulu. Apa kata-kata yang muncul berulang kali di 2 ayat pertama ini? Coba kalau boleh ditayangkan kembali bersama-sama ayat 1 dan 2. Do you see it? Well, secara teknis memang kata yang muncul 5 kali. Saya suka kejelian Anda, tapi bukan itu maksud saya. Kata-kata yang saya maksud adalah sia-sialah. Disebutkan sebanyak 3 kali oleh Salomo. Ini menekankan pentingnya topik ini agar kita perhatikan baik-baik. Selain itu, Salomo adalah seorang pembangun yang handal. Dia membangun bait Allah yang begitu megah. Rumah Tuhan pada saat itu dibangun dengan begitu megahnya selama 7 tahun. Anda bayangkan, 7 tahun dan memerlukan tenaga kerja sekitar 30.000
orang. Sehingga ini bukan pembangunan yang kecil, tapi pembangunan yang masif, yang begitu besar. Dan kemudian Salomo juga membangun istananya selama 13 tahun. Jadi dia paham 1-2 hal tentang membangun pastinya. We better listen to his advice. Salomo berkata, sia-sialah kita pembangun. Kita penjaga kota, kita pekerja keras yang bekerja pagi, siang, dan malam. Apabila bukan Tuhan yang membangun, apabila bukan Tuhan yang menjaga kota dan memberi kepuasan dan ketenangan, maka semuanya itu adalah sia-sia, kata Salomo. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu membangun ataupun tidak perlu berjaga-jaga. Salomo menekankan pentingnya bagi pembangun dan penjaga untuk bergantung pada Tuhan dalam melakukan tugas-tugasnya. Agar apa? Agar semuanya itu tidak menjadi sia-sia. Meskipun Salomo dalam hal ini bisa berbicara tentang membangun sebuah bangunan fisik yang begitu besar, begitu megah, bisa juga kita aplikasikan dalam dunia bisnis, pekerjaan kita, karir kita, bahkan pelayanan kita. Tetapi menurut saya ada pesan yang lebih mendalam daripada itu. Mari kita baca di beberapa ayat selanjutnya. Ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Lebih dari karir, lebih dari usaha, pelayanan. Menurut saya, Salomo sedang berbicara tentang membangun rumah tangga. Solomon is talking about building a healthy home, a healthy relationship. Kita baca di ayat keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Menariknya, anak-anak diumpamakan sebagai anak panah. But so many times we are too busy making them smart, not sharp. Padahal kegunaan panah seharusnya dia menjadi tajam, menjadi runcing. Kita bisa menjadi terlalu sibuk dengan hal-hal yang akademis sifatnya, membuat mereka smart atau pandai, meskipun tidak ada salahnya dengan hal ini. Tetapi jangan lupa bahwa yang lebih penting dari kepandaian, mereka harus menjadi runcing, menjadi tajam, agar dapat membawa dampak ketika mereka diluncurkan. Kalau Anda lihat di bagian belakang, anak panah biasanya ada bulu seperti gambar ini. Ini bukan hanya hiasan, bukan hanya mempercantik daripada anak panah ini. Fungsinya adalah membawa keseimbangan dalam anak panah ini. Anak-anak muda, Anda yang mendengarkan hari ini, seperti layaknya keseimbangan tubuh kita, itu terletak di mana? Terletak di telinga kita, betul. Di indera pendengaran kita. Anda nanti bisa Google, Anda nggak perlu lakukan sekarang. But our ears are responsible to send signals about our balance to our brain. Demikian pula, keseimbangan dalam hidup kalian terletak pada kemampuan kalian mendengarkan. Salah satunya mendengarkan orang tua kalian, para mentor di sekitar kalian. Terkadang memang tidak enak kita mendengarkan teguran mereka, kita dikoreksi, bahkan mungkin dibiarkan untuk menerima konsekuensi dari kesalahan kita. Tetapi disinilah Tuhan sedang memproses Anda dan saya menjadi anak panah yang tajam, yang runcing. Bertahanlah dalam proses, jangan menyerah, jangan komplain, tetapi senantiasa bersyukur ada orang-orang yang peduli terhadap hidup Anda. Terlebih daripada itu, saya berharap Anda mendengarkan suara Roh Kudus melalui firman-Nya, melalui suaranya yang lembut di dalam hati Anda, that still small voice in your heart. This will make your life balance. Dan ketika anak panah seimbang, tahukah Anda, maka ia bisa meluncur dengan jauh, bahkan seperti peluru dengan akurasi yang tinggi. Anak-anak panah ini tidak bisa melesat sendiri. Seberapapun tajamnya mereka, harus ada yang mengarahkan, harus ada yang kemudian melepaskannya. Salomo menyebutkan bahwa anak-anak panah ini ada di tangan siapa? Pahlawan. Para orang tua, mentor, Andalah
pahlawan-pahlawan itu. Di bagian selanjutnya, saya akan berbagi mimbar dengan my better half. Dalam hal ini, dia adalah setengah yang lebih baik dari pernikahan kami. So let's welcome Mary. Hai. Hai. Kami dikaruniai 2 orang putri, Faith and Jade, 17 dan 15. Dan sebagai orang tua, kadang sulit untuk kita menggambarkan diri sebagai pahlawan, seperti yang Mazmur 127 katakan. Dan mungkin lebih mudah untuk mengibaratkan parenting style kita seperti lawnmower parent, helicopter parent, free range parent, attachment parent, tiger parents, and juga elephant parent. Mana yang mendeskripsikan Anda? Atau anak-anak deh yang menjawab, mana yang mendeskripsikan orang tua kalian? Tapi menurut kami jenis-jenis parenting tadi kurang menggambarkan parenting di Mazmur 127. Ada satu parenting style yang bisa menjadi framework untuk kita semua para pahlawan, yaitu scaffolding parenting. Cukup menarik karena Salomo berkata tentang bangunan, dan kalau berbicara tentang scaffolding dalam konstruksi, biasanya selalu berhubungan dengan proses pembangunan. By the way, bahasa Indonesianya adalah perancah. Arti dari scaffolding menurut Wikipedia adalah struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan gedung dan bangunan-bangunan besar lainnya. Anak-anak adalah bangunannya. Kita adalah scaffoldingnya yang mengelilingi bangunan tersebut, memberikan dukungan, keamanan, struktur, tetapi tidak menghalangi pertumbuhan bangunan itu sendiri sesuai dengan cetak birunya. Berdasarkan fungsi dari scaffolding tersebut, paling tidak ada 3 hal yang bisa menjadi kerangka bagi kita para orang tua, yaitu to provide support, safety, and structure. Fungsi scaffolding yang pertama adalah memberikan support agar bangunan yang didirikan tidak mudah ambruk atau collapse ketika ada goncangan ataupun angin besar yang menerpanya, maka diperlukan scaffolding ini. Nah, ketika kita tanya kepada orang tua, apa yang mereka harapkan dari anak-anak mereka, jawaban apa kira-kira yang paling sering kita dengar? Yes, you're right. Jawabannya adalah, we just want them to be happy. Ini jawaban yang paling umum. Tidak masalah, tetapi apabila kebahagiaan menjadi tujuannya, maka anak-anak bisa saja mengambil jalan pintas dan keputusan yang diambil kadang bisa kurang bijaksana untuk mencapai kebahagiaan itu. They want to achieve happiness at any cost. Orang tua mana sih sebenarnya nggak mau anak-anaknya bahagia? Pasti semua orang tua mau. Tetapi kebahagiaan seharusnya tidak menjadi tujuan utama dalam mempersiapkan mereka. Tujuan utamanya seharusnya adalah kedewasaan. And we are here as parents to support them to achieve this maturity. Firman Tuhan di Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. That's right. Bahasa Inggris versi NIV berkata, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. In the way he or she should go bukan berarti sesuai dengan jalan kita para orang tua yang orang tua inginkan, melainkan sesuai dengan jalan yang tepat bagi anak ini. Seringkali kesalahan kita sebagai orang tua adalah menyiapkan jalan bagi anak-anak kita dengan bahasa Jawa yang sangat kaya makna berkata cemepak, semuanya tersedia. Sebaliknya, kita perlu mempersiapkan anak-anak kita ini untuk menempuh jalan yang akan mereka lalui, yaitu dengan belajar bertanggung jawab. Abigail Van Buren berkata, if you want children to keep their feet on the ground, put some responsibilities on their shoulders. That's right. Ketika anak-anak kami ini pengen punya anjing, masih ingat ya? Kami sebenarnya bisa aja belikan mereka gitu, tapi kami mengambil kesempatan ini untuk mengajarkan tanggung jawab kepada mereka. Jadi mereka itu menabung dan membeli dengan uang mereka sendiri.
termasuk memandikan si Boy, namanya Boy, memandikan Boy, anjing kami ini setiap minggunya secara bergantian sampai dengan hari ini. Ya. Mengambil tanggung jawab adalah bagian dari proses pendewasaan. Ya. Mulai dengan tanggung jawab kecil seperti PR sekolah, mengerjakan proyek sendiri, melakukan pekerjaan ringan di rumah, dan lain-lain. Seperti layaknya scaffolding yang dikonstruksi, bertambah tinggi dengan ketinggian bangunan, maka demikian pula halnya dengan parenting. Saat anak-anak semakin besar, maka standar dan tanggung jawab dapat semakin ditambahkan. Adjust as you go. Saya coba menggambarkan secara sederhana, baik kepada orang tua maupun anak-anak. Pertama kepada orang tua, tugas kita adalah mempersiapkan anak-anak untuk menjadi dewasa. Proses pendewasaan ini memerlukan namanya tanggung jawab. Juga ada peran waktu yang membantu mendewasakan mereka. Sebagai orang tua, pada saat anak-anak masih kecil, maka kita berikan kontrol yang besar. Tetapi seiring dengan kedewasaan mereka bertambah, yang mana anak-anak mulai menunjukkan bahwa mereka dapat bertanggung jawab, semakin kontrol seharusnya kita kurangi. Sehingga suatu hari kita orang tua tidak lagi mengontrol anak-anak, karena mereka sudah dapat bertanggung jawab penuh alias sudah dewasa atau mature. Inilah yang bulan lalu kita bicarakan, yaitu freedom, kebebasan dengan landasan tanggung jawab seorang yang dewasa. Nah, sekarang izinkan saya bicara kepada anak-anak agar kalian mendapatkan kebebasan yang Anda inginkan, maka perlu yang namanya tanggung jawab. Mungkin Anda berumur 33 tahun dan merasa orang tua masih mengontrol secara ketat. Anda perlu mengevaluasi dalam hal ini, apakah Anda sudah mengambil tanggung jawab penuh atau selama ini Anda belum menunjukkan sifat kedewasaan tersebut. Mulai ambil tanggung jawab dalam area keuangan mungkin, area kedisiplinan Anda, dan lain sebagainya. Maka ketika orang tua melihat Anda menjadi lebih dewasa, kontrol akan semakin dikurangi, dan akhirnya Anda dapat berdikari, mendapat kebebasan penuh dengan menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Fungsi scaffolding yang pertama adalah memberikan support. Happiness should not be the ultimate goal. The goal here is maturity. Fungsi yang kedua adalah memberikan safety. Kalau kita perhatikan di area konstruksi ada zona aman dan zona bahaya. Ya. Psychological state kita juga sering disebut sebagai zone. Ada dua zona yang sering diadopsi oleh orang tua secara sadar atau tidak sadar, yaitu growth zone and comfort zone. Keduanya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap pain in parenting. Yeah. Mereka yang mengadopsi growth zone melihat bahwa pain is not the enemy. Sedangkan yang di comfort zone melihat pain is the enemy. Kita perlu mengajarkan anak-anak kita bahwa dalam hidup ini some pain are inevitable. Yeah. Growth involves pain. Misalnya, izinkan anak kita menerima hukuman atau konsekuensi karena mereka tidak membawa buku, atau proyeknya belum selesai, ketinggalan di rumah, nggak dikumpulkan gitu. Nah, selanjutnya growth zone ini biasanya sibuk dengan mempersiapkan, busy preparing. Sedangkan comfort zone sibuk atau busy protecting their children. Bukannya saya tidak setuju dengan kita melindungi anak-anak kita, tetapi hari-hari ini kita overprotective terhadap anak-anak kita. Overprotective ini bisa sering disebut sebagai isolation. Misalnya kalau internet, teknologi, dan media berpotensi jelek dan berbahaya bagi anak-anak kita, maka kita memastikan anak-anak tidak memiliki akses ke hal tersebut. Ini sebuah isolasi. Orang tua, jika kita melakukan ini, maka sebenarnya kita sedang mempersiapkan mereka, anak-anak kita, untuk gagal hidup di dunia nyata nantinya. Ekstrim yang lain adalah saturation. Kita menyerah dan membiarkan anak-anak melakukan maunya apa, yang penting mereka nyaman. Dengan pemikiran yang seperti ini, terserah deh mereka maunya apa, kita sebagai orang tua nggak bisa kok mencegah budaya dan hal tersebut. Maka di sisi saturation ini, kita sama sekali tidak mempersiapkan anak-anak
untuk berdampak pada sekitar mereka. Membiarkan anak-anak kita mengikuti arus dan bisa-bisa akhirnya tenggelam di dalam dosa tanpa mereka merasa bersalah. Sehingga seharusnya kita sebagai orang tua tidak berada di extreme insulation maupun saturation, tetapi mempersiapkan anak-anak kita dengan memberikan yang namanya interpretation. Anak-anak kita hari ini tidak membutuhkan orang tua atau guru untuk mendapatkan informasi. Karena apa? Karena information is on their fingertips. Namun mereka membutuhkan kita sebagai orang tua untuk menafsirkan dan memahami informasi yang mereka terima. Bantu mereka untuk menginterpretasikan apa dampak buruk dan baiknya teknologi, media, internet, dan lain sebagainya, sehingga kita sebetulnya sedang mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia nyata dengan mengetahui segala konsekuensinya. Ya. Di growth zone, orang tua biasanya berani untuk mengambil resiko di mana anak-anak bisa gagal, jatuh, terluka. Tetapi di comfort zone, orang tua biasanya selalu menolong ketika anak-anak membutuhkan. Too quick to rescue. Ya. Apabila terlalu cepat untuk menolong anak-anak kita supaya mereka tidak gagal, maka secara tidak langsung kita sedang mempersiapkan generasi yang memiliki mentalitas FOMO. Fear of messing up. Ya. Ini dapat menyebabkan mereka tidak berani bermimpi besar or attempting great things for God. Selain itu, anak-anak yang sering direscue suatu hari meskipun sudah dewasa akan mencari orang lain yang dapat menolong mereka. Bahkan lari ke drugs, alkohol, eating disorder, or other addictions that could rescue them dan membuat rasa sakit itu hilang secepat mungkin. Ya. Oleh sebab itulah, some pain tolerance is required in the growth zone. Ya. Dan ini akan membantu membangun kegigihan atau resilience dalam kehidupan anak-anak. Definisi kegigihan adalah kemampuan untuk bertahan atau pulih dengan cepat dari kondisi sulit. Atau dengan kata lain, kemampuan untuk bangkit kembali atau bounce back ketika Anda jatuh. Bisa dipelajari dan dikembangkan bersama dengan berjalannya waktu. Di musim pandemi ini, anak-anak kami belajar bersepeda. Seperti yang kita ketahui, kalau bersepeda, apalagi belajar bersepeda, pasti akan ada lecet. Nggak hanya sepedanya yang lecet, tetapi juga anak-anak kita, kaki mereka, siku mereka, lutut mereka, dan bahkan beberapa waktu yang lalu sempat diserempet mobil pada saat bersepeda dengan teman-temannya. Deg-degan nggak? Ya pasti, terutama setelah Mary pernah jatuh dari sepeda dan harus dioperasi nggak lama setelah anak-anak belajar bersepeda. Tetapi karena kami sudah mempersiapkan mereka, we still encourage them to go biking dengan berhati-hati. Firman Tuhan di Amsal mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. It's okay to fail. It's okay to fall. It's okay to feel pain. Those are integral part of life. Tetapi ajarkan anak-anak mereka, yaitu mereka untuk bangkit kembali dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan peran kita, orang tua, adalah sebagai safety di scaffolding ini. Scaffolding is to be there for them. Creating that safety net and to help them rise. Bangun mereka untuk bangkit kembali. Pain is not the enemy here. The goal is resilience. That's right. Resilience dalam hal ini tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Ada masa di mana Faith mengalami pain atau challenges yang mana saya sebagai mama melihatnya tidak tega. Apalagi that pain was partly caused by my husband. But I testified God's goodness that she was able to bounce back and blossom into the woman that she is today. Saya mau undang Faith untuk bergabung dengan kita dan menceritakan sedikit pengalamannya. Faith, bisa ceritakan nggak tentang your fallout with Daddy when you enter your teenage years? Yeah, sure. Well, me and my dad's relationship, it wasn't really good up until last year. Because, I started drifting away from him when
I started to feel like, you were very sensitive towards me compared to Jade, my sister. You were more sensitive to me. You were taking things out on me. Misalnya, if I was, on the dining table and I dropped a utensil, a fork, or a spoon, gitu, he would snap or yell or like do something lah, and it's gonna make the whole situation like uncomfortable for anyone who's in the dining table with us, gitu. Yeah. And whenever I tried to voice my opinions or how I felt, itu kayak my opinion or my feelings would get shut down so quickly. He would either kayak just change the subject or not talk about it at all. Jadi I felt like invalidated gitu. So I figured kayak eventually I just gave up on trying to, tell him how I feel. And this went on for a few years actually. And during those few years, itu aku kayak, I don't think there's genuinely ever been a conversation like between me and you alone that lasted more than 10 minutes. Itu nggak pernah. The ones that did last more than 10 minutes, they weren't even conversations. They were like lectures where you were talking and, I just had to sit pretty and listen. But so ever since then, I kind of gave up on talking or like trying to communicate how I felt. Yeah. So I kind of like detached myself from you. Okay. Yeah, that's it. How about you, Han? Can you tell us what really happened? Well, as you know, aku ini orangnya keras. So, tanpa sadar, I expected Faith untuk menjadi orang yang dewasa seperti yang ada di pikiranku. Standar yang sama yang aku terapkan ke diriku sendiri, itu biasanya aku terapin ke Faith. I impose it on Faith. I think not only it wasn't fair, but it was not right. I think that was the beginning of the fallout. Dan pada saat Faith mulai bertumbuh dewasa, beranjak remaja, in her teens, dengan perubahan bentuk tubuhnya, dia mulai menjauh dari saya. Dan yang dulunya suka dipeluk, suka dicium, sekarang menolak pelukan dan ciuman saya. That hurt me and I felt rejected. Well, berangkat dari sana makanya dari perasaan tertolak ini secara nggak sadar saya bereaksi terhadap semua kesalahan Faith, kesalahan yang kecil seperti tadi Faith cerita menjatuhkan sendok di meja makan, dengan mudahnya saya bisa got angry and scolded her tanpa sadar. Sehingga ketika Faith sedang dalam masa-masa transisi ini, instead of empathizing with her, like what she was saying, I would usually judge her. Dia seharusnya begini, dia harusnya bisa begitu. Dan ini akhirnya membuat hubungan kami berdua semakin renggang. This went on for about 5 to 6 years gitu. Yeah. And I have to stand in between them gitu ya. It broke my heart untuk melihat mereka ini berdua nggak akur, nggak deket, lebih sering jadinya marah-marah gitu. So Faith, what was your turning point? I guess you could say it was last year. As I grew up, I kind of realized that, the parties that were getting hurt wasn't only like me or Daddy, but also you, because you were in the middle and you were like torn apart between the two of us. You were trying to make Daddy understand my point of view, and you were trying to make me understand where Daddy was coming from. And I bet that wouldn't have been easy. I'm sorry. Yeah. And I also kind of realized last year that, I'm 18 next year, and I'm closer. I'm getting closer to adulthood. Like, I'm moving out next year. I'm moving out of college, and I'm moving to a different country, not just like a different city or something. And I won't be as attached or as dependent to my parents anymore. And so my mom was always telling me, like,
Try to fix your relationship with daddy before it's like too late and you move out, and life goes on, and when you move out you're gonna find new people, you're gonna get attached to more people, and you're gonna have less and less time to make things right. And so last year I got the courage to just ask you to come sit. Daddy, let's sit down. And no, I said I wanted to talk to you. Yeah. Let's talk. Can I talk to you? And we sat down for a few hours actually. Berapa, 2 hours probably. More than 10 minutes. More than 10 minutes. Yeah, that's for sure. And it was a good stepping point because we started talking about everything. I told him why I felt the need to distance myself from you, or like why I didn't bother trying anymore after a while. And we talked about all those stuff, and we also talked about what we can do and what we will do in the future to mend this relationship. And since then, I feel like the relationship's gotten better, and which I'm grateful for. Oh, thank you. How about you? What was your turning point? Well, I knew there was a gap in our relationship. Ada masalah antara saya sama Faith yang perlu diselesaikan, itu saya tahu persis gitu. But I just didn't know what to do and how to do it. I didn't know how to relate to her emotionally. I was not equipped. Saya nggak diperlengkapi dengan background yang bisa berhubungan dengan seseorang secara emosional. And especially at that period of her time, masa-masa itulah yang diperlukan Faith. Sebetulnya saya mulai menjadi seorang daddy yang bisa mengerti perasaannya. Tetapi itu juga masa-masa yang sulit bagi saya, because this is the first time for me parenting a teen. Like never before gitu. Dulunya anak-anak kecil yang suka dipeluk, suka dicium. Sekarang dia seorang teen gitu. I could be an intellectual adult, seorang dewasa yang secara pikirannya, tetapi pada saat itu saya merasa saya masih kanak-kanak secara emosional, atau yang disebut low emotional quotient. EQ-nya rendah sekali gitu. Sehingga ketika Faith memerlukan koneksi secara emosi, I was not there. Saya nggak siap untuk memberikannya. Disinilah saya sering bersandar kepada Mary untuk menegur, untuk bicara kepada Faith dan Jade, dan mengisi kekosongan peran saya pada saat itu dalam hidup Faith secara tidak langsung. Secara emosi. Secara emosi. But this didn't mend the relationship, like what Faith was saying. Tetap ada luka yang belum sembuh di antara kita berdua. My turning point, I think, ketika saya secara tidak sadar, secara nggak langsung, saya mengimplementasikan cara saya untuk belajar tentang, mengerti tentang marriage dalam hal relationship husband and wife. I begin to extend more grace to Faith. Yeah, and then you become more loving, you become more forgiving. Yes. Apalagi Faith? You became more patient, that's for sure. Ya. Ya, disinilah saya mulai membangun kembali hubungan saya yang kurang harmonis dengan Faith. So this built a bridge to her. Yeah. And I think we as parent, kita sebagai orang tua, kita ini juga masih work in progress. Right. Yeah. We need to continue maturing as well. Nggak hanya anak-anak yang perlu dewasa, tapi juga kita sebagai orang tua perlu menjadi dewasa. So I thank you, Faith, for maturing faster than we thought, for giving Daddy the grace and your willingness untuk reach out to me when I didn't know what to do to fix us. I love you. Oh, you too. Jadi janganlah sibuk menjadi orang tua yang perfect, because we will never be one. Yeah. Tapi kita perlu senantiasa belajar menjadi orang tua yang tepat di setiap musim kehidupan anak-anak kita. Juga tadi Pastor Bob berkata, as he work on becoming a better husband for me, he is also becoming a better dad. Kami percaya bahwa the best gift you could give to your children is your good marriage. Dan secara tidak langsung Anda akan jadi orang tua yang lebih baik lagi. True. Again, with teens, we need to lecture less and listen more.
Ini adalah transisi yang kita perlu jeli lihat dalam parenting kita agar Anda tidak harus mengulangi kesalahan kami berdua. That's right. I'm now still lecturing the girls. You Yeah. can ask me. Saya masih sering khotbahin mereka gitu. Tetapi mereka terutama Faith dalam hal ini lebih receptive because we have a good relationship, at least better relationship. Without good relationship, our lecture means almost nothing. Ya. So listen more and lecture less. Now I get it. Let me bring the third point on the table. Scaffolding tidak hanya memberikan support and safety, di mana tujuannya adalah maturity and resilience, tetapi berfungsi sebagai structure as well. Tanpa struktur yang baik, maka sebuah bangunan akan mudah roboh dan mencelakakan banyak orang. Ya. Sebagai orang tua, kita harus memastikan bahwa perkembangan anak-anak kita akan optimal dengan memberikan struktur sehingga mereka tidak keluar dari jalur. Air di sungai bisa memberi banyak manfaat buat orang sekitar kita karena ada struktur yang berupa batasan yang jelas. Bayangkan kalau nggak ada batasan di dalam air ini, maka air yang sama bisa menjadi bencana, yaitu berupa banjir. Demikian juga dengan anak-anak kita. Mereka memiliki potensi yang begitu besar, tetapi harus disertai dengan batasan-batasan yang jelas. Supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi ancaman dan bencana. Akan ada banyak waktu di mana batasan-batasan yang Anda sebagai orang tua sudah tetapkan akan diuji oleh anak-anak Anda. Itu adalah tugas mereka untuk apa? Untuk menguji seberapa kuat batasan-batasan ini. Tugas kita, tugas Anda sebagai orang tua adalah untuk bertahan. Bertahan. Sehingga anak-anak kita tidak keluar dari jalur. Faith will share her testimony on how boundaries have helped her to have a clear structure in her life. Yeah, so when I was little, I mean, I grew up with a lot of boundaries. Yeah, definitely a lot. A lot of boundaries. And, you know, I guess it all felt more real or more constricting, lebih kayak ketat gitu when I entered junior high. I was about 12 years old. I was in 7th grade. Yeah. And, you know, I felt it was more restricting because my friends, things were changing for my friends and I. And for them, you know, phone limits were no longer a thing, almost no longer a thing. Like they could take their phones whenever they wanted to, wherever they wanted to. Meanwhile, me, I had to submit my phone every single night to them at 9 p.m. Holiday or no holiday? Well, on holidays, they extended by an hour, which Yep. is Lumayan almost lah. nothing. But Oh, come on. 1 hour is You know. a lot of time. Not bad, not bad. I could understand this if it went on like until I was like 14. This went on until I was 16, which was last year. I'm 17 now, but you know, wait, no, actually until this year. They allowed me to keep my phone, but they still had like the time screen password, so my social media was off at 10. Screen time. Thank you, Apple. Same. Thank you, I Apple. hate you, Apple, sometimes. Beep. But you know, like it was okay. It actually helped me build a healthy sleeping schedule. I have Habit. more than 7 hours of sleep every night, which is really good for me and my immune system as well. You know, Yeah, most she was never sick. She was never sick. Right? Yeah. my friends, they all slept at 2, at 4, and they Wow. had to wake up at 7 for school. You know, so they never really got enough rest for their body as well. Another thing is I kept comparing my parents to, you know, other kids' parents because I kept saying, oh, why can't they like give me my phone until midnight? I also want to talk to my friends. Yun gitu. Also, one more thing, like I was comparing them like, oh, why don't they let me date? I'm like in junior high school. I'm a teenage. And, you know, like all my friends do it. By the way, they're letting me date on like the second year of college, which Yes. is like 2 years away. Yay. So yay.
Anyways, I'm fine with it, I think. Uh, I think we can extend it to no, the fourth year. no, please. Anyways, it was, I mean, it was pretty bad. I was, as you said, I was testing your Yeah. boundaries a lot. I broke Yes. so many rules. Many times. Many times, yes. But you know, the thing that amazed me is, my mom was so right. She would always say to me, like, imagine how much God cares for you, that He still has so much grace to put you on the right path even after you've made the mistakes, so many mistakes, so many times. Wow. Even if they were like the same mistakes, you know? Like, my parents never intentionally snooped. I mean, like, sometimes they would check my phone and that would... Dulu. Yeah, Dulu, yeah. Which made me very mad and uncomfortable. But, you know, that was a process I had to go through. But they Yeah. never intentionally tried to find out what was going on with me, Yeah. especially like at school. I have a different life apart from home and school, you know, because, you know, and a lot of people, well, not a lot of people, but, you know, my parents always found out from other people, especially my mom. Yeah. And, you know, that's just amazing to me how much God cares for me. And I realized that, you know, and that also has helped me grow spiritually as well. And so I just want to say that these boundaries, they help me grow in structure. Yeah. And they help me have structure in my life. That's the correct wordings. Like, it trained me to make better decisions, wiser decisions. It told me, it kind of helped me navigate from what's wrong, what's right, you know, what to That's do, good. what not to do. Yeah. And I feel like that's a really good thing that I do need as a person, not just as a teenager, you know, in future life, because I'm not going to be as dependent to you guys anymore. And one more thing I want to highlight about this is that I learned how to think before I act. That's good. Usually, if I wanted to do something, you know, I wouldn't care if it hurt other people or even if it hurt me. I just did it anyway. And it ended up disadvantaging a lot of people around me, especially myself as well, because it held me back, you know, from growing. And I mean, I still sometimes think, not think before I act, sometimes. And I'm not there 100% yet, but I'm very much learning, and I find myself, you know, stopping, and I realize that I sometimes stop and think to myself, like, oh, is the decision you're about to make, is it gonna benefit others? Wow, you know? that's good. And is it gonna be worth destructing the trust and relationship you've built with the people around you? Come on. So I feel like, you know, that was a really good stepping stone for me. That's one of the values that I can hold very strongly as I grow up. You know, it doesn't only apply in my teenage years, but also in my adult years, in my elderly years. You know, it's gonna help me, and it's gonna help other people impacted as well. Yeah. And so this is my message to the parents, if I may. Like, don't be scared to put boundaries around your children. Yeah. Because, like, these are the things that are gonna help them navigate life in the future. Like, when they're not as dependent on you anymore. They're gonna have very strong values, very strong moral ground, very strong godly Amen. values. Yeah. That's what's important. And, you know, I just want to encourage you to not give up and not be scared, even though sometimes it may be very challenging. Yeah. Very challenging. Very challenging, you know, but I'm living testimony that boundaries are good for your children. Yeah. So what can you say to your peers? Oh, well, to everyone who are still surrounded by boundaries and that are implemented by the authoritative figures in your life, you know, this what I advise to you, that I understand that it may be uncomfortable
sometimes. You may feel like you're living in a cage, you know. You may feel like you're missing out. As young people, we have like FOMO. Even if you don't like admit it, you have FOMO. You know, and you're watching all these people do all these stuff, and you're feeling like, oh, why can't I do that? You know, that looks fun. That looks like okay. But these boundaries, you have to understand and believe that they're there because your parents or your authoritative figures, they have the best interest for you at their hearts, always, all the time, always. And it wasn't easy for me to believe it, you know, but yeah, because I felt like I was missing out on a lot of things. But as I grew up, you know, I realized that that's right. They do only have the best interest at heart, you know. And so we have to remember that. And what we can do is we can respect them by obeying them. And as we do that, we can grow more mature, we can grow more strong, and we can grow with more godly values in our lives. Kami berharap Sharing Faith memberikan pengharapan bagi kita semua bahwa ada peran yang masing-masing kita perlu lakukan. Sebagai orang tua, kita perlu menempatkan batasan-batasan, dan sebagai anak-anak untuk mentaatinya. Seperti layaknya guardrail atau pagar pembatas di jalan, terutama yang di tepi jurang, pembatas ini harus kuat agar ketika ditabrak berulang-ulang, kendaraan tidak jatuh ke jurang. Maka ketika kita melihat pembatas jalan yang penuh dengan bekas-bekas tabrakan, seperti guardrail kami, kita tahu bahwa guardrail ini memenuhi fungsinya. Dalam hal ini untuk memastikan agar anak-anak kita tidak keluar dari jalur dan mendapat arahan yang jelas. Jadi 3 framework dari scaffolding parent. Yang pertama tadi apa? Memberi support. The goal is maturity. Di mana seperti anak panah, anak-anak ini dipertajam dengan mengambil tanggung jawab sehingga menjadi dewasa. Fungsi scaffolding yang kedua memberikan safety. The goal is resilience. Seperti anak panah ada di dalam tabung. Tabung ini bukan berbicara nyaman, tapi sebetulnya sedang diproses persiapan. Kita perlu keluar dari zona nyaman atau comfort zone menuju kepada growth zone, di mana anak-anak tidak takut gagal, tetapi berani senantiasa melakukan perkara-perkara besar buat Tuhan. Bahkan ketika mereka gagal, mereka bisa bangkit kembali. Fungsi scaffolding yang ketiga memberikan structure. The goal is having healthy boundaries, di mana suatu hari nanti anak-anak panah ini harus kita luncurkan, yang mana mereka harus melepas batasan-batasan yang sudah kita siapkan di sekitar mereka, dan akhirnya mereka harus menciptakan batasan-batasan mereka sendiri. Disinilah fungsi scaffolding come to a full circle, di mana deskripsi awal scaffolding yaitu apa? Berfungsi sebagai struktur sementara di luar bangunan. Setelah bangunannya selesai, apa yang dilakukan? Scaffoldingnya perlu dibongkar. Dan bangunan ini harus bisa berdiri sendiri, tegak. Seperti layaknya anak panah yang tajam, teguh, terarah, dia bisa membawa dampak yang dahsyat ketika diluncurkan. Kami berdoa, Anda sebagai orang tua, Anda pergi kemanapun ketika Anda melihat scaffolding, maka Anda akan diingatkan bahwa Anda adalah scaffolding tersebut. Bagi anak-anak Anda menjadi support, menjadi safety, menjadi structure bagi anak-anak panah ini. Bagi anak-anak, ketika Anda melihat scaffolding, kami harap Anda ingat bahwa Anda adalah bangunan yang sedang dipersiapkan. Kalian ini adalah anak panah yang sedang dipertajam, sekali lagi dipersiapkan dan diarahkan. Terkadang sepertinya scaffolding ini akan membatasi, seperti tadi yang Faith bilang gitu ya, restricting her. Tetapi percayalah bahwa orang tua kalian ada di sana untuk memberikan support, safety, and structure bagi setiap kalian. Dari apa yang kita dengar lewat Faith dan Pastor Bob tadi, maka Mazmur 127 sangatlah benar. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain.
Kita tidak akan bisa mengawasi anak-anak 24/7. Seketat apapun itu, Ya. pasti ada yang terlewatkan. Pemazmur berkata, sia-sialah usaha kita mengawasi, melindungi, membangun tanpa kalau kita nggak melibatkan Tuhan. That's right. Jadi senantiasa libatkan Tuhan dalam parenting kita. Disinilah kita beroleh tidur yang nyenyak Amin. dan tenang. Karena kita tahu bahwa anak-anak kita aman dalam tangan Tuhan. Yes. So let's get ready, set, launch. Launch. Untuk mengakhiri, izinkan kami berdua, boleh berdoa bagi Anda. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu itu ya dan amin. Memberikan kami arahan yang jelas. Utama untuk kami orang tua, apa yang harus kami lakukan terhadap anak-anak kami, di mana kami bisa menjadi support, safety, and structure for them. Aku berdoa agar setiap orang tua dikuatkan hatinya. Amen. Setiap anak-anak semakin dipertajam. Sehingga bersama-sama mereka akan menjadi garam dan terang bagi generasi demi generasi. Aku berdoa untuk hikmat, kekuatan kau tambahkan, kesabaran bagi orang tua terutama agar bisa mempersiapkan anak-anak panah ini, mempertajam, memperkuat dan mengarahkan hingga tiba waktu di mana anak-anak harus diluncurkan. Bagi anak-anak, I speak blessing, obedience, Amen. kemauan untuk mendengarkan, mentaati orang tua mereka, mengambil tanggung jawab, dan gigih dan bangkit kembali kalau mereka gagal, mereka nggak takut karena mereka punya pengharapan. Amen. Dengan memiliki batasan-batasan sehat di dalam hidup mereka senantiasa. Kadang kami gagal menjadi orang tua baik ataupun anak-anak yang taat. Ampuni kami Tuhan. Aku berdoa agar setiap dari anggota keluarga dapat mengenakan kasih di atas segala kekurangan kami. To put on love above all. Yes. For love always protects, always trust, always hope, always perseveres. Juga berdoa agar ada pengenapan janji firman-Mu bahwa Engkau akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. We speak restoration upon the relationship of parent and children in this house. Nothing is impossible for you, God. Amen. Kami percaya hari-hari baik ada di depan keluarga kami dan berdoa untuk kerendahan hati, kedewasaan, kemauan untuk dibentuk dan senantiasa semakin menjadi serupa dengan Kristus melalui hubungan orang tua dan anak, suami dan istri di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, kasih dan persekutuan dari Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan membuat engkau dan keluargamu dapat menjadi terang dan garam bagi generasi dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. God bless you and we'll see you next week. What a great service. Kami sangat diberkati dan kami berharap saudara sekalian juga ikut diberkati. Ya, benar banget. Kita juga berterima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mau mengikuti ibadah kita hari ini dari awal sampai akhir. Have a great Sunday. See you next week and bye-bye. Bye-bye.